yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Mengumpulkan makanan tingkat sederhana ini teknologi atau budaya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan disebut juga tradisi Paleolitikum. Nah, masa ini berlangsung pada zaman Paleozoikum yang berlangsung sekitar 1,9 sampai 10.000 tahun. Bukti peninggalan kehidupan ini terdapatnya sisa-sisa peninggalan yang disebut dengan artefak. Di Indonesia terdapat perbuatan alat pada masa Paleolitik dikenal dengan 3 macam bentuk pokok, yaitu tradisi serbilah-bilah, tradisi kapak paneta, dan alat tulang tanduk. Peralatan manusia prasejarah di masa ini dibuat dari batu yang cara pengerjaannya masih sangat kasar. Pada masa itu, manusia prasejarah kehidupannya masih sangat sederhana. Mereka hidup berkelompok dengan anggota kelompok sebanyak 10-15 orang. Mereka sudah mengenal api, meskipun baru dimanfaatkan sebagai senjata untuk menghadapi makhluk hidup lain atau untuk menakuti binatang buruan. Manusia prasejarah pada masa ini mendapatkan bahan makanan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan dengan memungut langsung dari alam. Oleh sebab itu, mereka sangat tergantung dengan persediaan makanan dari alam. Karena di zaman ini mereka belum mampu memproduksi makanan. Oleh karenanya, mereka selalu berpindah-pindah tempat atau yang disebut dengan nomaden. Mengikuti musim makanan, apabila makanan di tempat mereka habis, maka mereka akan berpindah ke tempat lain yang di tempat itu terdapat beberapa banyak bahan pokok yang bisa mereka olah. Mereka biasanya tinggal untuk sementara waktu di tempat yang cukup mengandung bahan-bahan makanan dan air. Dan pengumpulan makanan menjadi kegiatan pokok sehari-hari dan peralatan dari kayu. Selain dari kayu, mereka juga menggunakan alat bambu dan tulang dipakai untuk keperluan kegiatan. Nah, biasanya manusia purba hidup di dalam gua atau di pinggir sungai dengan tujuan utama untuk mempermudah dalam pencarian makanan. Sungai merupakan tempat yang paling memungkinkan untuk mendapatkan ikan. Sedangkan gua dapat memanfaatkan sebagai tempat untuk melindungi diri dari cuaca panas, hujan, dan serangan dari binatang buas. Selain itu juga pada masa ini di Indonesia dikenal tradisi pembuatan alat-alat untuk menunjang kebutuhan sehari-hari yang dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama kapak perimbas penetak, yakni sejenis kapak yang digenggam dan berbentuk masif. Teknik pembuatan pada umumnya masih kasar dan tidak mengalami perubahan dalam waktu yang panjang. Fungsi utama dari kapak perimbas penetak adalah sebagai alat untuk memotong daging hasil buruan, biji-bijian, dan sebagai alat penganyat. Perkembangannya di Indonesia dimulai kira-kira pada tingkat akhir kedua, alat serpi bilah. Pertama kali dikemukakan oleh Koenigswald pada tahun 1934. Tradisi alat serpi menghasilkan perkakas-perkakas yang berbentuk sederhana dengan memperlihatkan kerucut-kerucut yang jelas. Nah, bahan batuan yang digunakan pada umumnya adalah beberapa jenis batuan tufa dan gamping kersika serta batuan endapan. Fungsi dari alat serpi bilah adalah sebagai alat untuk menguliti hewan buruan, mengiris daging buruan, memotong umbi-umbian atau buah-buahan. Ketiga, alat tulang dan tanduk. Pembuatan alat-alat tulang pada tingkat Paleozoikum sementara ini hanya diketahui di Ngandong. Kegunaan dari alat-alat tulang ini adalah sebagai sudut mata tombak, pencukil, dan belati. Pada masa tersebut, Indonesia dipandang sebagai pusat asal-usul evolusi manusia purba kala Paleozoikum di kawasan regional Asia Tenggara. Peranan Indonesia saat itu menjadi jembatan daratan yang menghubungkan antara daratan Asia dengan Asia Tenggara kepulauan. Pada masa ini terdapat beberapa manusia pendukung yang dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu Meganthropus. Manusia purba jenis ini memiliki ciri-ciri rahang bawah tebal dan kuat, kemudian tubuh yang tegap, tonjolan tulang pipi yang tebal, tonjolan kening tebal, dan memiliki otot-otot yang kuat. 2. Pithecanthropus memiliki ciri-ciri hidup antara 500.000 sampai dengan 1 juta tahun yang lalu. Volume
otak yang lebih dari 900, volume otak lebih dari 900 ACC, tingkat badan sekitar 165-170 cm, memiliki alat penguyah yang kuat. 3. Homo. Ciri-cirinya, muka datar dan lebar, hidung lebar dan bagian mulut lebih menonjol. Volume otak 1350 sampai 1450. Tingginya yaitu 130 sampai 210 cm. Cara berjalan sudah lebih tegak, otot dan tulang besar, jarak antara hidung dan mulut masih jauh. Jenis Meganthropus. Meganthropus ini berasal dari kata mega berarti besar, dan anthropo yang berarti manusia atau manusia raksasa merupakan jenis manusia prasejarah paling primitif. Fosil dan jenis ini ditemukan di Sangiran atau Jawa Tengah. Meganthropus diperkirakan hidup antara 2 sampai 1 juta tahun yang lalu. Dari rahang dan gigi yang ditemukan, terlihat bahwa makhluk ini adalah pemakan tumbuhan yang tidak dimasak terlebih dahulu. Rahang bawah Meganthropus mempunyai batang yang sangat tegap dan gerahan yang besar-besar. Pada permukaan kunyah tanjungnya terdapat banyak kerut, tetapi bentuk giginya adalah hominid. Kemudian yaitu adalah jenis Homo, merupakan manusia paling maju bila dibandingkan dengan manusia prasejarah sebelumnya. Homo merupakan jenis manusia yang paling maju dengan volume otak yang lebih besar dari jenis sebelumnya. Homo merupakan pendukung kebudayaan Neolitikum yang berhasil dalam revolusi kehidupan. 2. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kita lanjut. Pada masa ini, corak kehidupan yang berasal dari masa sebelumnya masih berpengaruh. Dalam konteks perkembangan prasejarah Asia Tenggara di Indonesia telah lebih awal berkembang kebudayaan tradisi Mesolitik. Suatu corak istimewa dari kebudayaan ini ialah adanya peninggalan-peninggalan yang disebut dengan sampah dapur. Penemuan ini berupa tumpukan sisa-sisa makanan di tepian pantai seperti kerang-kerang dan hewan laut lainnya. Kemudian selain sampah dapur, ditemukannya juga gua-gua tempat peninggalan. Gua-gua itu sebenarnya lebih menyerupai ceruk-ceruk di dalam batu karang yang cukup untuk memberi perlindungan terhadap hujan dan panas. Alam kepercayaan masyarakat pada waktu itu terlihat juga dalam peristiwa upacara penguburan. Bukti tentang penguburan ditemukan di Gua Lawa, Sampung, dan di Gua Sondong, Jawa Timur. Kemudian yang 3 yaitu adalah masa bercocok tanam. Zaman Mesolitikum adalah masa bercocok tanam yang merupakan kelanjutan dari masa sebelumnya, yaitu masa berburu dan meramu. Pada masa bercocok tanam ini, mereka menebang pohon dengan menggunakan peralatan yang dibuat dari batu yang diasah atau umpan sehingga bentuknya lebih halus jika dibandingkan dengan alat pada masa sebelumnya. Pada zaman ini, kehidupan manusia praksara sudah beralih dari berburu dan mengumpulkan makanan ke cara hidup menghasilkan makanan atau adanya kemampuan menghasilkan makanan tersebut dan menunjukkan bahwa manusia purba sudah menetap secara permanen. Tempat hidup manusia purba terdapat di dekat sungai, danau, bukit, dan hutan-hutan, serta tempat-tempat yang di dekat dengan air. Mereka sudah tidak tinggal di gua-gua, tetapi sudah menghuni rumah-rumah panggung yang dibangun secara sederhana. 4. Masa Purundagian. Nah, ciri-ciri dari masa Purundagian ini yaitu 1. Kepercayaan yang mereka anut adalah kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian, tempat mereka tinggal di daerah penggunungan atau dataran rendah, dan untuk mahir atau bisa dalam teknik bersawah yang baik. Kemudian berkemampuan dalam membentuk suatu kelompok kerja dalam bidang pertukangan, dan berkemampuan dalam membuat berbagai perkakas dari logam. Kemudian ada beberapa ciri kehidupan sosial dari masa Purundagian ini, yaitu jumlah dari penduduk semakin meningkat, lalu pengelolaan pertanian dan peternakan udah semakin berkembang. Mereka udah mempunyai pengetahuan mengenai adanya suatu gejala alam dan musim. Dengan menerapkan sebuah sistem persawahan, maka mereka udah mulai mengerti dalam membagi waktu dan semakin ketatnya pekerjaan.